Baik, sebelum kami memulai acara pada malam hari ini, kami mengingatkan kepada seluruh para peserta untuk mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mikrofon pada perangkat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mundirul Ma'hadul Alamiyah YHJ Masnatur Muammar PhD Sohibul Fadil Ar-Ra'isu Aiso Ma'hadul Alamiyah Akhuna Abdul Basri Sohibul Fadil Ar-Ra'isu Ittihadul Tulab Bil Jami'ati Al-Muhammadiyah YHJ Masnatur Akhuna Ahmad Zamzami wa jami'ul hadirina wal hadirat fi bahjatis surur. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ila hadhil munasibah as-sarifah fi hadhil lailah al-mubarakah. Awalan hayya nasrullah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil maqamil mubarak insyaallah. Tsaniyan salatan wa salaman ila habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur. Salisan aku mukuna baina ladaikum jami'an karo isil jalasa. Ana Muhammad Mukhlasul Amal wa kadzalika Abi Ridho sanaqra'u lakum al-baramij fi hadhihi lailah al-mubarakah. Baik, sebelum kita mulai, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada seminar malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi dari pembicara. Acara yang kelima, kuis. Acara yang keenam, pembacaan doa. Dan diakhiri dengan penutup. Baik, kepada seluruh peserta yang kami hormati, marilah kita buka ini dan sama-sama Al-Basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci di saudara Muhammad Nur Al-Ghazali. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تفسحوا في المجالس فافسحوا تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqur rasulul karim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan keberkahan pada acara pada malam hari ini.
Lalu acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Saudari Irfatul Mufliha. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu kita, Direktur Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur, Ibu Mu'amarah PhD, yang kami hormati pula pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Ramarizana MSc, serta seluruh mas santri yang alhamdulillah semangat dan insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara Scholarship Fighter yang ketiga dengan bahagia dan insya Allah sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya, khususnya di sini sebagai Ketua Panitia. Tak lupa kami mengucapkan selamat datang pada partisipan pada hari ini. Scholarship Factor ini kali ini memiliki tema Get Your King Faat Scholarship. Jadi tujuan kami tentu saja untuk memfasilitasi dan memotivasi mas santri pesantren mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur untuk belajar lebih tinggi dan terus melanjutkan pendidikan dengan melalui beasiswa baik dalam negeri bahkan khususnya sampai ke luar negeri. Dalam acara ini nantinya kita akan membahas mengenai informasi mengenai beasiswa King Faat Scholarship dan masih banyak informasi yang sangat bermanfaat lainnya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mendengar pengarahan dari Bapak Ramarizana sebagai pembicara pada malam hari ini. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, saya pribadi sebagai Ketua Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama ISO dan IMM Kiai Haji Mas Mansur, dan semua panitia yang telah bertugas. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini nantinya terdapat banyak kekurangan. Semoga Scholarship Fighter ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Semangat dan selamat mengikuti acara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Irfatul Mufliha atas sambutan yang telah disampaikan. Lalu sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum International Student Organization, PESMA Kiai Haji Mas Mansur, oleh Saudara Abdul Basri. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Mu'amarah selaku Direktur PESMA, yang saya hormati Mas Ramarizana selaku pemateri pada malam hari ini, yang saya hormati adik saya Ahmad Zamzami selaku Ketua Umum IMM Kiai Haji Mas Mansur, dan saya banggakan teman-teman mas santri sekalian. Nah, yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman saya yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Saya yakin di tengah kesibukan menjelang UTS ya, teman-teman masih mencoba charge, kemudian dengan acara-acara PESMA,
Nah, pada malam hari ini insya Allah untuk scholarship factor yang ketiga akan diisi oleh Mas Rama ini dari alumni King Fahd, jadi KFUPM di Saudi. Nah, kenapa kemudian kita ambil dari Saudi? Nah, untuk yang pertama kan dulu sudah dari India, kemudian yang kedua dari Australia. Mungkin teman-teman sudah tahu, maksudnya beasiswa-beasiswa S2 yang terkenal, misalnya Chevening, kemudian AS, LPDP, dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman belum mengetahui, jadi terkait dengan beasiswa-beasiswa yang ada di Saudi, ternyata itu juga sangat menarik. Jadi kemarin saya coba cari channel, kemudian di teman saya di PPI, coba cari channel siapa kira-kira yang bisa mengisi, dan alhamdulillah ini Mas Rama bersedia untuk mengisi seperti itu. Nah, saya harapkan dari acara pada malam hari ini, teman-teman bisa terbuka wawasannya, bahwa beasiswa itu ternyata tidak hanya di benua-benua yang besar, maksudnya di Australia, di Amerika, atau di Eropa, tapi ternyata di Saudi juga ada seperti itu. Ada peluang beasiswa di situ, dan nanti dapatnya malah double ya, karena kita insya Allah umat Islam, jadi kesananya niatnya pasti selain cari beasiswa juga mungkin mengunjungi tanah suci seperti itu. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan segala acaranya. Saya apresiasi teman-teman dari ISO maupun IMM. Kemudian yang terakhir, saya selaku Ketua Umum ISO memohon maaf apabila dalam jalannya acara nanti masih ada kekurangan, dan kedepannya saya harapkan dari teman-teman bisa memberi masukan agar acara-acara yang diselenggarakan oleh ISO maupun IMM bisa lebih baik lagi. Mungkin itu sambutan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Abdul Basri atas sambutan yang telah disampaikan. Lalu, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur oleh Saudara Ahmad Zamzami. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Ibunda Mu'ammarah PhD selaku Direktur Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur. Yang saya hormati pembicara kita Bapak Rama Rizana MSc. Yang saya hormati kakak saya Mas Abdul Basri selaku Ketua Umum ISO. Dan yang saya banggakan teman-teman Mahasantri Pesma Kiai Haji Mas Mansur. Baik, mungkin yang pertama banyak-banyak terima kasih saya sampaikan baik untuk teman-teman panitia dari ISO maupun IMM yang sudah memberikan memfasilitasi teman-teman mahasantri untuk belajar ya, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita menyerap ilmu terkait dengan beasiswa. Mungkin yang sudah disampaikan oleh Mas Basri tadi bahwa beasiswa bukan hanya di benua biru ataupun benua Australia saja, tapi juga di Arab Saudi sana banyak sekali keuntungan apabila kita menuntut ilmu di sana, apalagi beasiswa. Nah, yang saya harapkan dari teman-teman mahasantri agar teman-teman benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri kita, pembicara kita, karena memang mungkin ini ilmu yang memang benar-benar sangat penting ya teman-teman, jarang didapatkan, kita langsung dapatkan langsung dari alumni King Fahd ya. Jadi saya harapkan teman-teman menyimak dengan baik, apabila sudah disimak, dimanfaatkan ilmunya, langsung dicari, misalkan ada informasi-informasi disiapkan dari sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kembali teman-teman diharapkan untuk menyimak ya. Jadi ketika sudah disimak jangan masuk telinga kanan juga langsung keluar telinga kiri. Jadi harus bermanfaat buat teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Syukran yumkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Zamzami atas sambutan yang telah diberikan. Lalu, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Direktur Pesma Kiai Haji Mas Mansur, Ibu Muammaroh PhD. Kepada Ibu Muammaroh, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayabina anashkurna syukran katsiran lillahi ta'ala alladzi qata'tana rahmatan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal lail fi hadzal barnamij scholarship fighter ya. Hadzal muhimun jiddan inda talamid. Salawatu wassalam ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad tahmilna min adh-dhulumati ilan nur. Talisan ashkuru syukran katsiran ila al-barnamij alladzi qad atani waqtan qalilatan an atakallama lughatul Indonesia ya. Alim tu Mas Rama huwa yastati an tatakallama lughatul Arabiyyah Indonesia wa Japan ya, Jepang. Ya, kalau saya baca dalam CV-nya Mas Rama ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, Jepang. Nah, benar Mas Rama ya, Pak Rama ya. Gitu ya. Jadi yang pertama-tama harus kalian bersyukur pada malam hari ini di tengah-tengah persiapan UTS masih 2 minggu ya. Karena UTS akan diselenggarakan 8 of November ya, 8 November. Jadi masih punya waktu sekitar 2-3 minggu to prepare for the midterm ya, untuk mempersiapkan diri. Jadi saya sangat berterima kasih yang pertama apresiasi yang luar biasa kepada AISO Pusat ya, Mas Basri selaku Ketua Umum yang sudah organize sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Mas Zamzami selaku IMM ya, yang juga sudah memberikan tadi sambutannya untuk kita semua, tidak hanya mendengarkan, tetapi harapannya adalah do action gitu tadi ya. Apa tindak lanjutnya, how to prepare gitu ya, disiapkan gitu ya. Kemudian terima kasih juga apresiasi yang luar biasa untuk Ketua Panitia gitu ya, yang sudah bekerja keras, yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berjalan. Betul tadi kata Mas Basri ya dan juga Mas Zamzami bahwa perlu memang memberikan warna lain. Jadi jangan berpikir bahwa beasiswa itu hanya di Amerika atau di negara-negara yang Inggris gitu ya, negara-negara Barat, tetapi sebenarnya memang di Timur Tengah ya, di Madinah, baik di Arab Saudi juga banyak peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa itu. Saya terima kasih Mas Basri ya bisa mencari jadi mendapatkan bisa mendatangkan Mas Pak Rama, atau saya panggil Mas karena mungkin ini masih muda ya. Pak Rama, terima kasih ya Pak Rama Rizana MSc ya dari King Fahd University ya, dari Arab Saudi, alumni dari Teknik Sipil ya, Universitas Muhammadiyah Jogja. Kemudian saya baca CV-nya sangat panjang sekali, luar biasa. Itu mungkin nanti yang Mas Rama bisa memberikan inspirasi ke teman-teman semua. Kalau saya kan selalu katakan gini, jadi berikan pekerjaan pada orang sibuk, maka akan selesai gitu. Nah, saya baca CV-nya Mas Rama ini panjang sekali, dari mulai kegiatan organisasinya, kemudian aktif juga ikut lomba-lomba esai ya, kemudian juga
aktif di dalam melakukan riset. Saya kira ini sebuah modal ya, karena seorang provider tidak akan mungkin memberikan scholarship ya kalau dia tidak punya activity. Oleh karena itu saya kira nanti Mas Rama ini tidak hanya yang kita tiru adalah bagaimana usaha beliau untuk sampai mendapatkan beasiswa, tapi saya kira adalah perjalanan hidupnya, ya, track record atau membangun kompetensi dan kualitas diri dengan berbagai macam kegiatan. Saya kira itu nanti bisa ditularkan ya untuk apa? Untuk adik-adik. Mungkin sekilas informasi saja untuk ini Mas Rama Rizana bahwa PISMA ini merupakan pesantren mahasiswa. Kalau di UMY itu namanya Unires, jadi University Resident. Saya kenal baik dengan Pak Gufar, Pak Husin ya. Saya kenal banyak teman-teman dari UMY, dosen-dosen, ada Pak Husni, Pak Asep, Bubayin, ya artinya orang-orang yang di UMY. Kalau di UMY namanya Unires. Nah, kalau di UMS kita menamakannya PESMA, yaitu Pesantren Mahasiswa Internasional KHI Haji Mas Mansur. Nah, kita memang mengadakan kegiatan ini, Scholarship Fighter, kita mulai dari 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sebenarnya kegiatan ini pertama kali kita adakan waktu itu mendatangkan dari India, alumni FAI yang kemudian melanjutkan ke India, dan alhamdulillah 2 tahun kemarin kita bisa yang lolos, ya Mas Rozi dan Mas Meda. Nah, saya berharap nanti mudah-mudahan setelah Mas Rama Rizana ini nanti mengisi, nah adik-adik semuanya saja, ya dari semua fakultas program studi, untuk kemudian berlomba-lomba. Jadi selalu katakan kalau orang lain bisa, saya bisa. Jadi if they can, I can, gitu ya. Yes, I can, gitu. Jadi pasti bisa. Gitu. Karena pilihannya kan kalau Anda nggak ambil, ya akan diambil oleh orang lain. Dan niati kalau Anda mengambil beasiswa itu adalah untuk menjunjung agama Islam. Jadi Islam itu ya orang-orangnya pintar, gitu. Islam itu ya orang-orangnya mau bekerja keras. Dan mendapatkan beasiswa saya kira sebuah perjuangan panjang. Gitu. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih pada Mas Rama Rizana yang sudah meluangkan waktunya. Ya, nanti mohon untuk bisa diajari Mas berbagi. Syukur nanti ada follow up sehingga ini tidak hanya sebatas seperti diskusi atau seminar lainnya, tetapi kami berharap ini memang ada follow up. Nanti Mas Basri tolong mungkin bisa apa sih follow up yang bisa dilakukan sehingga tidak hanya sekedar pemaparan materi, tapi saya berharap ada follow up yang itu real sehingga bisa netes tahun ini atau tahun depan bisa ada yang ke King Fahd University atau ke universitas-universitas yang lain yang ada di Timur Tengah maupun di dunia. Saya kira itu dengan mengucapkan Bismillah, acara pada malam hari ini Scholarship Fighter mudah-mudahan berhasil dan terima kasih, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mu'amaroh atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu, sekaligus acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rama Rizana MSc, yang dalam hal ini akan dipandu oleh moderator Saudara Muhammad Abrar Muzaki, dan kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di malam yang insya Allah berkah ini di tempat di Zoom meeting. Juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Direktur PESMA Kiai Haji Mas Mansur, Bu Mu'amaroh,
Yang saya hormati Bapak Rama Rizana selaku pemateri pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum AISO, yang saya hormati Ketua Umum IMM, dan juga yang saya sayangi teman-teman Mahasantri PESMA, Kiai Haji Mas Mansur. Sebelumnya saya selaku moderator, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Muhammad Abror Muzaki, jurusan kebetulan alhamdulillah teknik sipil juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan saat ini juga sebagai mahasantri di PESMA Kiai Haji Mas Mansur. Baik, teman-teman mahasantri PESMA semua, acara Scholarship Fighter pada malam hari ini insya Allah akan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa insya Allah akan membahas materi seputar beasiswa di King Fahd University of Petroleum and Minerals, yang karenanya telah hadir bersama kita Bapak Rama Rizana. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Rama Rizana dulu. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya berasa udah jadi dosen nih. Bu Mamaro masih ada nggak? Soalnya saya juga ikut rekrutmen, Bu. Jadi dosen di UMS kebetulan. Jadi iya, tapi masih proses verifikasi. Jadi mumpung belum jadi dosen jangan manggil Bapak lah. Oh, iya. Mas. Berarti tadi aku panggil Mas sudah benar ya? Sudah benar, Bu. Boleh ya, Mas Rama Rizana. Baik, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Rama Rizana. Terlebih dahulu sebentar. Ya. Sebentar teman-teman. Apa-apa biar saya aja nanti bacain langsung. Oh ya, sebentar. Tadi ini soalnya agak trouble. Nama Rama Rizana, email ramarizana@hotmail.com. Ada juga LinkedIn Rama Rizana. Kemudian pendidikan S2 di Teknik Sipil dan Lingkungan, konsentrasi Teknik Transportasi di KFUPM, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. Untuk S1 di Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pengalaman organisasi, kebetulan seperti yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Mamaro, CV Bapak Mas Rama Rizana ini panjang sekali, banyak sekali pengalamannya insya Allah. Jadi saya hanya bacakan beberapa saja. Pengalaman organisasi, Chief Operating Officer di PPI TV tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian Head of Human Resources Bureau di Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia atau disingkat KIPMI tahun 2020 sampai sekarang. Juga Producer of Podcast Program di PPI TV tahun 2020 sampai sekarang. Ya, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan nanti waktunya kepada Bapak Rama Rizana, kepada Mas Rama Rizana, dipersilahkan. Oke, makasih Mas Abror. Terima kasih juga tadi Ibu Muamaroh. Sebenarnya saya belum fasih dua bahasa lain ya, Arab sama Jepang gitu. Maksudnya Jepang saya cuma bisa baca hiragana gitu dan beberapa ekspresi. Ya intinya saya senang belajar bahasa dari dulu. Cuma emang nggak pernah ada yang, ya selain bahasa Inggris tentunya ya, nggak ada yang komplit gitu. Emang harus belajar nih dari teman-teman yang kuliah pendidikan bahasa ataupun sastra gitu. Dan terima kasih juga yang ngontak saya ya, Mas Abdul Basri dan teman-teman semua. Jadi
Di sini juga kebetulan Bu Muhammaroh dan teman-teman ada ibunda saya yang, jadi izin ya saya memasukkan ibunda saya yang ingin menyimak gitu. Jadi karena tema yang disampaikan oleh panitia itu adalah tentang beasiswa King Fahd University, tapi akan saya tambahkan malah gitu, tambahkan jadi Arab Saudi. Bahkan nanti kalau misalnya waktunya cukup nanti bisa kita sharing juga tentang Timur Tengah. Ya jadi ini pengantar perlu disampaikan juga ya oleh Abrar selaku moderator dan beberapa organisasi yang saya ikutin. Saya juga, kalau teman-teman mungkin pastinya udah tahu ya, sekarang ada sosial media ya, Instagram tuh PP Dunia, saya pernah jadi pengurus alhamdulillah 2 tahun, terus di PPMI Arab Saudi dan PPMI cabang di sini, PPMI Dahran, dan saya sempat juga dipercaya oleh Kemenpar buat jadi ketua komunitasnya ya, meskipun dengan berbagai macam ceritanya gitu. Yang sekarang saya aktif adalah di KIPMI, itu komunitas para ilmuwan dan juga profesional muslim. Jadi di organisasi komunitas ini tidak hanya peneliti dan dosen, tapi juga ada ASN, terus juga ada wira swasta dan sebagainya. Adapun PPTV itu adalah organisasi media, lebih banyaknya media ya. Kita mainnya di YouTube, terus di Instagram, dan yang terbaru sekarang kan kita ngikutin zaman juga TikTok. Nah ini sedikit pengantar, jadi ini ada beberapa kolase foto, ini ada 10 hal, mungkin karena kita nanti saya inginnya lebih banyak diskusi ya, jadi langsung saja ini ada 10 hal tentang Arab Saudi, dan inilah fakta-faktanya gitu. Jadi Arab Saudi itu tidak hanya masalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang merupakan 2 masjid suci umat muslim ya, selain ada Masjidil Aqsa juga di Palestina. Tapi tidak hanya masalah 2 kota suci, 2 masjid suci, terus juga kebun kurma dan gurun itu jelas ya. Tapi ada banyak hal yang banyak orang belum tahu gitu. Misalnya saja ada perusahaan susu sapi terbesar di dunia gitu. Itu ada di Arab Saudi, Al-Marai. Ya, mungkin kalau teman-teman atau Bu Muhammaroh dan pimpinan PESMA gitu, misalnya lihat orang umroh, mesti kan lihat ada susu ya, susu Al-Marai. Nah itu diproduksi oleh perusahaan pengolahan susu sapi terbesar di dunia gitu. Ada di Riyadh. Terus ada juga tentu Saudi Aramco, Pertamina-nya Arab Saudi. Terus juga bandara dengan luas area ya, luas lahan terbesar di dunia itu ada di Arab Saudi, di dekat KVPM, Bandara King Fahd International Airport, dan ada berbagai macam lainnya gitu. Dan mungkin teman-teman juga lihat ya beberapa berita belakangan, misalnya ada Arab Saudi kan sejak 3-4 tahun belakangan sudah membuka diri ya terhadap industri hiburan ya, ada bioskop, ada wahana bermain dan sebagainya. Itu menjadi cerita tersendiri yang mungkin baru ya 5 tahun belakangan ini. Nah ini beberapa pertanyaan yang sering saya dan teman-teman yang belajarnya bukan syariah di Arab Saudi sering banget tanyakan gitu. Oh, kuliah di mana? Kuliah di Arab Saudi, Pak. Oh, Masya Allah nanti jadi ustadz ya gitu. Ya, jangankan di Arab Saudi ya. Dulu saya waktu kuliah di UMI aja, pasti kalau balik ke Pekanbaru, karena taunya Universitas Muhammadiyah ya, kan pasti dugaannya Universitas Islam ya. Ini pasti kampus Islam nih gitu. Jadi setidaknya selama bulan suci Ramadan mesti ditodong buat penceramah. Saya yakin nih Mas Abror, Mas Mas Abdul dan sebagainya nih mesti nih pas Ramadan sering diminta nih, karena menyangka kuliah di kampus Muhammadiyah, kampus Islam itu adalah belajarnya hanya belajar agama gitu, padahal tidak. Apalagi di Arab Saudi yang orang taunya kan negara atau daerah di mana para nabi dilahirkan, ajaran Islam pertama kali diturunkan dan sebagainya gitu. Pasti orang taunya kuliah teknik di Arab Saudi gitu, yakin. Nah, ini beberapa fakta tentang kampus di Arab Saudi, ada 20-an atau bahkan lebih nih. Ini yang saya sampaikan adalah ada kampus negerinya gitu, karena juga ada kampus swasta. Kalau misalnya teman-teman atau mungkin saudara-saudaranya punya kelapangan rezeki itu bisa juga kuliah di kampus swasta dengan berbayar ya. Tapi kalau di kampus negeri secara umum, ketika nanti diterima di salah satu kampus ini,
itu otomatis dengan seleksi beasiswa gitu. Jadi mungkin berbeda dengan ada beberapa kampus atau beberapa negara ya yang seleksi beasiswa dan seleksi kuliahnya itu terpisah, tapi kalau di Arab Saudi secara umum itu otomatis gitu. Ketika diterima jadi mahasiswa otomatis dapat beasiswa. Nah, kalau dilihat dari ranking universitas, mungkin kalau teman-teman lihat ada keyword ya. Nah, itu kampus Arab Saudi, ini langsung kita bandingkan saja. Dengan kampus di Indonesia itu bahkan ya 3 teratasnya itu masuk ke 300 dunia. Sedangkan di Indonesia kampus UGM ya yang masuk 254. Nah, kalau misalnya kita tarik lebih luas lagi dengan kampus di Timur Tengah, itu juga tidak kalah luar biasanya karena ada banyak kampus yang luar biasa di Timur Tengah ya, mulai dari di Arab Saudi yang nanti akan kita bahas, terus ada di Uni Emirat Arab, terus juga ada di Jordan, di Qatar, negara-negara Arab lah ya yang teman-teman mungkin tahu ya, negara-negara penghasil minyak, otomatis pesannya adalah negara-negara kaya ya, dan mereka juga serius gitu. Tidak hanya membangun maskapai penerbangan dan juga bandaranya, ya mungkin kalau teman-teman dengar ya Qatar Airways, Etihad dan Emirat, tapi juga mereka kampus juga mereka tentunya sungguh-sungguh gitu. Nah, itu kalau dari peringkat universitas. Nah, kalau dari segi paten, ya menjadi salah satu produk dari bagian dari Dharma Pendidikan ya, perguruan tinggi. Penelitian itu kan salah satu produknya selain jurnal, publikasi, itu ada paten ya. Nah, itu KVUPM itu 2018 peringkat 4 dunia, itu di bawah University of California, The Regents, MIT, dan Stanford. Jadi lebih tinggi dari Harvard, Johns Hopkins, dan Arizona State University. Dan di peringkat 25 ada King's University di Riyadh. Jadi dari segi paten pun tidak kalah. Gitu. Dan kalau dari segi fasilitas, ini kampus KAUS namanya King Abdullah University of Science and Technology di pinggiran Jeddah atau Kota Tual namanya. Nah, itu punya jadi ada supercomputing di KAUS itu. Dan kalau dilihat dari kekayaannya, kampus di Arab Saudi itu tidak kalah karena mereka di sini selain mereka didukung oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Pendidikan, juga mereka punya endowment atau mungkin investasi yang mereka putar mulai dari penelitian terus hasil-hasilnya yang itu juga digunakan buat fasilitas pendidikan dan juga membayar tenaga pengajar. Nah, kalau dilihat sebaran masuk Indonesia di kampus Arab Saudi itu di mana aja sih? Nah, kalau dari data ini per Maret di awal tahun ya, periode sebelumnya, itu total ada sekitar 153 mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Dan tentunya mungkin kalau teman-teman tahu ya, kampus Universitas Madinah itu menyumbang sekitar 70%. Ya, wajar, karena memang kampus Universitas Madinah itu didesain atau ditujukan buat investasi kerajaan Arab Saudi untuk pengembangan pendidikan para calon dai gitu, di seluruh dunia. Jadi tidak heran jumlahnya 1000-an lebih gitu. Tapi mulai dari 5 tahun belakangan itu mulai banyak kampus-kampus yang terbuka buat mahasiswa non Arab Saudi, terutamanya yang belajar di jurusan-jurusan non syariah. Nah, ini kalau dari peta mulai dari ujung utara Tabuk, Jauf, terus ada Notre Dame University, di barat itu ada KAUS Madinah, King Abdulaziz University Jeddah, terus Ummul Qura Mekah, terus di selatan ada Jizan dan Najran, dan di timur ada KVUPM dan Universitas Damam atau sekarang namanya Imam Abdurrahman bin Faisal, dan juga ada di Riyadh juga. Jadi mungkin kalau teman-teman nantinya diterima di kampus yang lokasinya di utara, tengah, atau timur, nanti mungkin bisa diberitahu ke saudara-saudaranya kalau nanti mau umroh ya setelah pandemi berakhir ya, semoga kita harapkan segera ya gitu, meskipun udah mulai longgar ya. Itu nanti kalau umroh, janjian umroh itu jangan dadakan gitu, karena saya sering banget tuh, Mas Rama nih saya mau ketemuan yuk, saya lagi umroh nih gitu. Oh kapan Pak umrohnya? Ini saya udah di Mekah, padahal saya itu di timur. Sedangkan di Universitas Islam Madinah dan Ummul Qura ya, Mekah Madinah itu di barat gitu. Itu jaraknya 1000-an kilometer. Kalau misalnya dengan pesawat 2 jam, kalau di perjalanan darat itu bisa seharian penuh gitu, 18 jam kalau naik bis.
Jadi betapa luasnya Arab Saudi dan banyak sebenarnya potensi yang ini bisa digali gitu oleh mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi khususnya pasca sarjana. Nah, ini kita lihat program-program studinya. Jadi saya izin yang menambahkan ya teman-teman panitia. Jadi saya tidak hanya di sini presentasi tentang KFUPM yang merupakan kampus alma mater saya, tapi juga ada beberapa kampus lainnya yang banyak mahasiswa Indonesianya, jadi juga banyak program studinya. Nah ini kalau di KFUPM ini per tahun ini itu mereka merombak dari segi integrasi antar jurusannya. Kalau dulu kan hanya ada fakultas teknik, terus juga ada College of Industrial Management, di mana ada MBA di dalamnya buat pasca sarjana. Terus juga ada College of Science, MIPA ya kalau di Indonesia. Nah, tapi dengan manajemen yang baru, pihak universitas itu merombak college atau fakultasnya gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang itu saling keterkaitan, kayak misalnya teman-teman yang bergerak di bidang material itu disambungkan atau di-match-kan dengan teman-teman di chemistry dan chemical engineering gitu. Jadi ada makanya sekarang ada namanya College of Chemical and Materials yang di dalamnya ada chemistry, chemical engineering, bioengineering dan material science. Dan ini fakultas yang sebenarnya udah lama sekitar 3 tahunan yang menjadi unggulan di sini ya, karena negara minyak otomatis ada college sendiri atau fakultas khusus sendiri, College of Petroleum and Geosciences, di mana ada geosciences, ada geofisika, geologi, perminyakan, dan juga ada teknik lingkungan. Nanti teman-teman bisa baca, nanti akan saya kasih ke panitia. Nah, terus di KSU atau King Saud University di Riyadh, ini lebih beragam lagi jurusannya. Ya kalau bisa dibaratkan, KFUPM itu seperti ITB dan ITS, sedangkan kalau KSU dan KU nanti itu dibaratkan sebagai UGM dan UI gitu. Jadi tidak hanya teknik mas science, tapi juga di sana ada jurusan-jurusan sosio humaniora. Ya karena saya lihat ya, Bu pimpinan PESMA ini kan latar belakangnya bahasa Inggris ya Bu ya, social humanities gitu. Jadi di KSU ini juga ada college yang di bidang sosial dan humanities gitu. Seperti misalnya ada sport science, ada College of Arts, ada hukum dan ilmu politik, pendidikan, dan berbagai macam lainnya. Ini saya cepat aja, ini beberapa pilihan jurusannya. Nah, lalu kemudian di Jeddah, ini KU, jurusan-jurusannya yang menjadi keunggulan di sana, selain teknik dan sains, tentunya di sana lebih unggul di bidang marine science atau ilmu kelautan. Ya karena kan mereka di tepi Laut Merah persis gitu, bahkan beberapa fakultasnya sebelahan dengan Laut Merah. Jadi mereka keunggulannya ada bidang-bidang atau jurusan-jurusan ilmu kelautan ya, mulai dari marine biology, marine physics, marine geology, dan marine chemistry. Dan juga mungkin jadi unggulan juga mereka juga di sana ada arid land agriculture. Jadi mungkin sebagaimana teman-teman tahu ya, Saudi itu kan sebagian besar areanya adalah gurun gitu. Jadi memang tantangan tersendiri di sini buat belajar gimana caranya memanfaatkan tanah kering itu bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian gitu. Tidak hanya tentunya perkebunan kurma, tapi juga mungkin teman-teman sebagian belum tahu ya, ternyata beberapa stok buah di dalam negeri Saudi itu bisa diproduksi di lokal gitu. Ada namanya daerah Taif yang itu mungkin kalau di Indonesia seperti Puncak ya, banyak perkebunan buahnya. Nah, ini kampus berikutnya ada KAUS, King Abdullah University of Science and Technology. Ini adalah kampus yang bisa dibilang terbaik di dunia saat ini dari segi publikasi ilmiahnya. Nah, ini ada beberapa jurusan yang emang fokusnya mereka di bidang yang fundamental gitu, sains dan teknik, mulai dari computer science, electrical engineering, terus ada bioscience. Mereka di sini juga kemarin selama pandemi juga banyak ya masif penelitian terkait dengan virus dan juga ilmu turunan biologi lainnya. Jadi ada tersedia di sini. Dan tentunya juga ada geologi, petroleum engineering, dan berbagai jurusan lainnya. Dan kemudian Qasim University, salah satu daerah di mana banyak ulama besar Arab Saudi berasal.
selain jurusan syariah dan Islamic Studies, mulai dari ilmu Quran, ilmu hadis, perbandingan hukum, terus juga syariah dan sebagainya, juga ada beberapa jurusan gitu. Pendidikan, terus juga kedokteran hewan, ilmu makanan, pangan ya dan sebagainya. Nah, lanjut kita masuk ke bagaimana sih pendaftaran di Arab Saudi. Nah, secara umum tahapan-tahapannya mungkin hampir sama ya dengan jurusan program beasiswa atau negara-negara lain yang mungkin tadi disampaikan di awal, sempat di dua agenda sebelumnya ya, di ICCR India dan juga di Australia gitu. Saya lihat juga Bu pimpinan pesantren kan lulusan Charles Darwin University ya, kampus Australia gitu. Nah, cara umum hampir sama step by step-nya. Jadi yang perlu kita sebagai calon mahasiswa gitu, saya sarankan sih sedini mungkin ya, setidaknya paling telat paling awal itu di tahun kedua ya, semester 3 semester 4, karena saya dulu bahkan dari semester 2 tuh udah mulai cari-cari gitu. Bahkan saya dulu kalau misalnya teman-teman lihat mungkin di blog saya beberapa tahun yang lalu, saya sempat nulis cerita saya di salah satu forum di mana dulu ada Ustadz Salim Mafilah, mungkin cukup masyhur ya di Jawa Tengah DIY, dan skala nasional juga. Waktu itu ada pertanyaan gitu, rencana kamu 10 tahun ke depan gitu. Dan follow up ya, karena tadi Bu Mamaro sempat sampaikan juga harapannya nanti ini tidak hanya berhenti di sini, nanti ada follow up-nya juga. Saya dulu sempat bahkan dengan keterbatasan dulu ya, tidak ada sosial media, paling dulu kan adanya hanya Friendster ya, ada MySpace, tidak seperti sekarang ada berbagai macam. Bahkan sekarang gampang banget dicari gitu, selama kita bahkan pejuang kaum rebahan pun bisa gampang kan sekarang nyari informasi gitu dari YouTube dan Instagram gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang sedini mungkin mulai dari bisa cek dulu informasi dan jadwal pendaftaran di kampus yang dituju. Setelah tadi ada beberapa contoh kampus-kampus dengan berbagai macam program studinya, kalau misalnya sesuai dengan program studi yang teman-teman ingin tuju buat program S2, dicari tahu nih informasi dan jadwal pendaftarannya gitu, karena tidak seperti mungkin beasiswa AAS Australia, terus juga beasiswa YTB Turki atau beasiswa Chevening UK gitu yang mungkin serentak ya, dan karena mereka satu jalur. Kalau di Arab Saudi itu berbagai kampus itu tidak serentak waktu pendaftarannya. Nah, setelah dapat informasi dan jadwal pendaftaran, itu persiapkan berkas pendaftaran gitu, apa saja yang diwajibkan dan juga menjadi tambahan gitu. Nah, setelah jadwalnya dimulai, itu bisa mulai aplikasi online, dan secara umum sekarang tidak seperti dulu yang kita harus datang langsung, atau dulu ya misalnya teman-teman kampus Universitas Madinah ya, dulu ada namanya mukobalah, jadi daurah, terus kemudian ada pendaftaran langsung, jadi para syekh, para dosen-dosen Madinah itu datang ke beberapa titik di Indonesia, mereka daftarnya secara langsung gitu. Tapi kalau sekarang semuanya di semua kampus di Arab Saudi itu daftarnya online. Jadi tinggal langsung kunjungi website kampus yang ingin dituju. Nah, setelah semua berkas itu kita unggah atau kita upload dan lengkap dan kita submit, itu tinggal kita tunggu pengumumannya. Dan setelah itu nanti setelah nunggu pengumumannya, dan ini juga bervariasi, tiap kampus tentunya beda ya kebijakan dan juga manajemennya. Nanti setelah itu dapat kabar info lalu email, calling atau entry visa gitu. Jadi surat pengantar buat pengurusan visa di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Nah, setelah itu ngurus visa dan baru keberangkatan. Nah, beberapa kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya tapi berdampak besar yang itu sering ditemui, apalagi kalau saya bilang ya ini tidak dimaafkan ya buat generasi milenial atau bahkan generasi yang sekarang ya, lulusan kelahiran tahun 2000-an, itu adalah yang pertama terburu-buru mempersiapkan berkas gitu. Karena di semua, kalau dengar cerita penerima beasiswa siapapun itu, pasti mereka mungkin ada ya outlier atau mungkin sebagian kecil gitu, tapi kesamaan atau benang merah yang bisa ditarik dari semua penerima beasiswa itu adalah mereka pasti mempersiapkan berkas-berkasnya itu tidak terburu-buru gitu. Jadi ada waktu yang dialokasikan gitu. Mulai dari setidaknya minimal seminggu
atau rata-rata mereka mempersiapkan sebulan sampai 3 bulan gitu. Bahkan tidak sedikit orang yang mahasiswa-mahasiswa sekarang di luar negeri itu yang mempersiapkan berkas itu bahkan setahun atau 2 tahun sebelumnya gitu. Ya karena yang namanya apalagi pendaftaran online tentu ada berbagai macam hal-hal yang tidak terduga gitu. Ya kalau misalnya teman-teman dulu daftar SBMPTN atau daftar kampus di kampus negeri Indonesia, kalau misalnya mepet-mepet kan ada websitenya down lah, terus tiba-tiba jaringan lemot lah, atau misalnya internet mati lah, itu kan menjadi tantangan yang tidak terduga gitu. Kalau misalnya kita mempersiapkan itu jauh-jauh hari, tentunya hal-hal yang tidak terduga itu bisa kita antisipasi. Dan kesalahan kecil yang kedua adalah ketika bertanya di grup diskusi Facebook ataupun mungkin forum-forum seperti ini, webinar, seminar dan sebagainya, atau bahkan bertanya langsung kepada penerima beasiswa, usahakan cari tahu dulu informasi yang bisa dapat dengan mudah ditemukan gitu. Jadi mulai misalnya kampus ini misalnya, atau misalnya kampus KVUPM ini ada jurusan peternakan nggak sih gitu. Kalau misalnya dilihat di websitenya di www.kvupm.edu.sa itu gampang nyarinya gitu. Apa aja kampus jurusan yang ada tersedia di KVUPM gitu. Sehingga kalau teman-teman nanya kepada saya atau teman-teman saya gitu, atau mungkin di kampus yang lain, hal-hal seperti itu harapannya tidak ditanyakan lagi gitu. Ini jurusan ini ada nggak Mas gitu. Atau misalnya belajarnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Itu nggak perlu ditanyakan gitu. Dan bisa jadi kemungkinan besarnya adalah ketika kita nanya kepada pelajar, itu mereka akan cenderung cuek gitu. Karena buat apa menjawab pertanyaan yang gampang ditemukan jawabannya gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, misalnya tadi Pak Ketua gitu, Pak Moderator yang jurusannya teknik sipil gitu. Misalnya pengen penelitiannya nanti S2, karena kan S2 di sini tidak lagi tuh belajar semuanya struktur, geoteknik, lingkungan air dan transportasi gitu, karena spesifik. Misalnya pengen belajar tentang riset tentang pengolahan air limbah gitu. Dosen siapa nih Mas kira-kira yang cocok gitu. Nah, kalau hal-hal spesifik itu nggak apa-apa ditanyakan gitu. Tapi kalau yang tadi hal-hal yang sepele yang mungkin bisa dicari tahu sendiri, usahakan cari tahu sendiri gitu. Karena yang namanya bersusah-susah itu tentu nanti hasilnya akan jauh lebih manis gitu. Salah satu usahanya adalah dengan nyari-nyari informasi yang itu sebenarnya gampang dicari. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah seringkali hal-hal yang yang minim itu ketika kita luput atau lewat itu bisa berdampak kepada hasil dari beasiswa kita gitu. Karena saya pernah kerja part time pada waktu di kampus. Jadi saya bagian emang menyaring seleksi pertama gitu, seleksi berkas. Saya iseng beberapa kali cek statement of purpose atau surat motivasinya gitu. Nah, karena mungkin daftarnya itu di berbagai kampus ya, terutama di Arab Saudi gitu. Jadi surat motivasinya itu mereka lupa mengganti nama kampusnya gitu. Jadi saya di suratnya itu ditulis bahwa saya ingin daftar di kampus X gitu. Dia nggak bikin kampus KVUPM gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa jadi berdampak besar. Bisa jadi ini dinilai hal yang sepele kok terlewatkan sih untuk calon mahasiswa ini gitu. Gimana nanti mau kuliah gitu. Hal-hal yang besar pasti mereka jauh lebih tidak teliti lagi gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi catatannya. Nah, kemudian untuk berkas-berkasnya ya standar ya di semua beasiswa juga ini dibutuhkan ya, mulai dari scan atau pindaian transkrip, ijazah atau SKL ya, terus paspor, terus CV, surat motivasi, surat rekomendasi dari 2 sampai 3 dosen yang pernah ngajar kita. Jadi rekomendasi ini adalah dosen-dosen yang pernah ngajar kita gitu, atau mungkin teman-teman yang pernah magang bisa tuh, atau pernah kerja praktek itu bisa tuh jadi salah satu opsinya. Jadi jangan surat rekomendasi dari orang-orang terkenal gitu. Misalnya kenal rektor nih gitu. Tapi kalau rektornya nggak kenal sama kita secara akademik, tidak akan dinilai secara signifikan buat nanti tim seleksinya. Kemudian buat KVUPM khususnya, atau secara umum buat di di Arab Saudi itu lulusan dari program studi sarjana atau bisa juga diploma 4 buat applied science ya. Minimal itu 4 tahun gitu. Jadi kalau kurang dari itu biasanya akan dipertanyakan nanti kampusnya kalau misalnya nanti 3 tahun gitu. Karena ada beberapa negara itu
pendidikannya itu agak aneh, berbeda sendiri gitu. Nah, khusus untuk FUPM itu bisa kalau belum lulus pun bisa daftar asal minimal sudah lulus 7 semester atau sedang skripsi. Nah, lalu untuk program MBA itu bisa harus wajib hukumnya untuk menyertakan GMAT atau semacam tes potensi akademik tapi versi bahasa Inggrisnya. Nah, ini beragam jadwal-jadwal. Kita lihat ada berbeda ya. Ada yang 2 kali setahun, ada yang sekali setahun, ada yang sepanjang tahun seperti di KAUS. Nah, terus requirement-nya secara umum rata-rata itu IPK di atas 3. Jadi kalau teman-teman yang IPK-nya di bawah 3, kalau misalnya masih tahun ketiga atau bahkan tahun pertama, tahun kedua, ditargetkan di minimal IPK di atas 3 gitu. Syukur-syukur bisa cum laude gitu. Karena IPK ini menjadi syarat mutlak awal. Jadi di seleksi awal berkas itu di bagian administrasi, itu mereka akan ngecek kalau misalnya IPK-nya di bawah 3 bahkan 2,99 itu otomatis akan gugur gitu. Meskipun dia pernah publikasi di indeks Scopus atau Q1 Q2, tapi kalau IPK-nya di bawah 3 langsung gugur di awal. Kemudian ada TOEFL dan atau IELTS dan ada GRE juga. Nah, lalu apa benefit yang didapatkan ketika kuliah di Arab Saudi? Pertama, jelas kampus di Arab Saudi, kampus negeri ya, itu tidak perlu ketika diterima kita tidak perlu lagi mikir uang kuliahnya karena otomatis gratis. Terus ada uang bulanan, terus juga di beberapa kampus disediakan juga textbook atau dipinjamkan. Terus juga dikasih akomodasi asrama ya seperti di PESMA ya. Terus juga ada tiket pulang pergi tiap libur musim panas gitu. Terus juga ada subsidi makan di kantin kampus dan juga ada pendapatan tambahan dari proyek-proyek penelitian dan juga ada yang lain gitu part-time di kampus lainnya. Dan tentunya kalau di Arab Saudi kemudahan buat bisa umroh dan haji itu tanpa harus mengambil antrian di Indonesia ya. Kalau Indonesia bahkan sekarang kan belasan sampai karena pandemi bahkan di beberapa provinsi kan sampai 30 tahun ya. Nah, kalau misalnya kita diterima di Arab Saudi kuliahnya, semoga bisa membantu meskipun tidak banyak ya, mengurangi kuota orang yang ngantri haji di Indonesia gitu. Dan peluang lainnya atau benefit lainnya adalah bisa kolaborasi dengan pakar-pakar dan perusahaan-perusahaan top dunia. Nah, ini beberapa kerjasama internasional di kampus saya, mulai dari di kampus Korea, Singapura, US, UK, Jerman, dan Korea. Terus ini juga di sini ada semacam Silicon Valley ya, kalau di sini bilangnya daharan teknologi, mana beberapa perusahaan top dunia itu buka centernya di sini. Terus juga di sini ada Career Day juga. Terus juga ini beberapa foto-foto kampusnya. Saya cepat aja nih, udah selesai sebenarnya, tinggal foto-foto. Jadi kalau dilihat kampus-kampusnya tidak hanya gurun ya, tapi juga banyak ke hijau-hijaunya nih. Kalau kayak di sini King Abdul Aziz, ini laut ini adalah laut merah gitu. Namanya aja sih laut merah, tapi lautnya tetap biru ya. Karena sejarahnya ya, sejarah pas Nabi Musa alaihissalam dulu. Ini beberapa foto-foto kampusnya, nanti bisa teman-teman lihat sendiri, nanti di presentasi akan saya bagikan. Terus nanti teman-teman kalau misalnya mau bertanya, bisa nanti kunjungi di Facebook, ada grup Mahasiswa Indonesia KSA. Bisa juga di Instagram, di PPMI masing-masing cabang sesuai dengan kampusnya. Ini foto-foto kegiatannya, tentunya ini sebelum pandemi ya. Terus nih kegiatan PPM Arab Saudi di April yang lalu kita ada yang secara sehat mengundang berbagai alumni ya. Mungkin kalau lihat tokoh-tokohnya bisa dilihat mulai dari dulu pernah jadi ketua MPR ya Pak Hidayat Nur Wahid, dulu alumni Madinah. Terus ada beberapa alumni Arab Saudi juga yang kuliahnya sains teknologi. Namanya dari Ustadz Abdul Tasikal ya yang di Jogja. Itu beliau meskipun sekarang mengasuh pondok pesantren, tapi background beliau adalah teknik kimia gitu di KSU. Ini juga ada Prof. Melana, beliau jadi wakil dekan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Terus ada beberapa tokoh-tokoh luar biasa lainnya yang lulusan Arab Saudi. Ini beberapa nama yang dari berbagai kampus di Arab Saudi. Ini beberapa pertanyaan. Nah, ini nanti kunjungi aja Instagram dan websitenya PPM Arab Saudi untuk informasi lebih jelasnya. Selanjutnya kita berdiskusi. Terima kasih kepada Mas Marizana atas materinya.
untuk teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan untuk 3 penanya pertama ya. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Oh iya, kalau yang mau bertanya mungkin nanti bisa perkenalan ini ya, jurusannya juga ya, biar saya nanti bisa lebih spesifik nanti menjawab pertanyaannya. Ya. Oke, nah ini udah ada nanya dari Atika. Nanya kalau kuliah di Arab Saudi wajib belajar bahasa Arab. Atika mungkin bisa open mic nggak? Biar langsung kita ngobrol aja deh. Mana yang namanya Atika? Atika Sagran. Nah ini jurusannya apa? Karena juga saya harus tahu kalau jurusannya sains sama teknik, atau mungkin ada beberapa jurusan kayak MBA di kampus saya itu belajarnya pakai bahasa Inggris ya. Nah itu nggak perlu belajar bahasa Arab gitu. Tapi kalau misalnya jurusannya kayak ya ilmu syariah jelas ya harus pakai bahasa Arab gitu. Terus beberapa kampus juga ilmu ekonomi, terus ilmu politik, beberapa kampus sosial humaniora itu masih pakai bahasa Arab gitu. Nah kalau misalnya belajarnya pakai bahasa Arab ya harus bisa bahasa Arab gitu. Meskipun waktu pendaftaran juga diminta TOEFL gitu kadang gitu. Tapi secara umum belajar bahasa Arab mesti sih, karena yang namanya kita merantau di negeri orang ya. Bahkan saya dulu di Jogja, karena saya orang Minang ya, lahir di tanah Melayu, saya juga belajar selama 4 tahun masa nggak bisa bahasa Jawa gitu, setidaknya kan bisa paham gitu. Dan juga di Arab nantinya minimal bisa bahasa Arab buat sehari-hari lah, buat komunikasi. Nah terus kalau misalnya mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim kan yang orang yang berihram. Kalau mahram itu beberapa kampus itu sudah mulai terbuka gitu, jadi nggak harus ada mahram. Tapi beberapa kampus kayak Universitas Quro itu masih wajib mahram, yang tinggalnya sudah di Arab Saudi gitu. Tapi beberapa kampus lain seperti di di Kaus itu nggak harus ada mahram gitu. Atika jurusan apa kalau boleh saya tahu? Psikologi, Kak. Oh ya, psikologi mungkin masih pakai bahasa Arab sih. Gitu. Karena masih rumpun sosial. Itu. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Yang lain, silahkan. Mumpung ada kesempatannya nih, langsung tanya. Saya boleh bertanya? Ya, boleh, dipersilakan. Perkenalkan saya Vira, Kak, dari program studi arsitektur. Alhamdulillah sedang fresh graduate. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau Kak Rama tahu itu, kan tadi ada Department of Architecture gitu. Nah, kira-kira objek di sana yang dibahas itu apa ya? Maksudnya, kan kalau di Indonesia ada tropical, terus mungkin secara general juga. Nah, sedangkan kalau di sana kan suhunya beda, kondisi fisik lingkungannya beda gitu. Mungkin ada fokus tertentu gitu dari program studi arsitektur di Arab Saudi itu seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih Vira. Nah, kalau kayak di kampus saya sendiri, dan saya rasa kayak di KU Jeddah, King Abdul Aziz juga hampir sama ya. Itu ada arsitekturnya ada 2, ada arsitektur sama teknik arsitektur. Kalau arsitektur, kalau yang saya pahami ya, karena saya beberapa kali lewat di situ karena pernah ada ngambil mata kuliah di fakultas di gedung itu gitu. Ya kalau arsitektur jelas ya bikin maket dan sebagainya, desain, lebih banyak ke situ. Tapi kalau teknik arsitektur lebih banyaknya ya keteknikannya gitu. Jadi misalnya saya lupa istilahnya. Koreksi ya mungkin Vira lebih tahu gitu. Kayak misalnya ya tadi suhu gedung itu gimana caranya biar apalagi isu sekarang kan isu lingkungan gitu. Gimana caranya biar ramah lingkungan, penggunaan materialnya, tapi juga di dalamnya itu tetap misalnya suhunya terjaga, building fisik atau apa gitu istilahnya kan. Tuh, atau misalnya akustiknya itu kan juga di teknik arsitektur gitu. Nah, jadi beragam sih sebenarnya gitu. Nah, kalau di KU yang setahu saya itu mereka juga belajar tentang Islamic arsitektur gitu. Jadi bagaimana mulai Islamic arsitektur sampai historical arsitektur gitu. Karena ada tadi ya di Sarasian kemarin, mungkin teman-teman bisa cek aja di YouTube-nya PPMI Saudi,
Itu kebetulan saya moderatori Pak Herika, beliau dosen di Trisakti sekarang. Nah, itu beliau cerita tentang bagaimana arsitektur Islami, tata kota Islami gitu. Itu mungkin bisa nyambung ya kalau misalnya mungkin S1-nya arsitektur tapi S2-nya pingin di urban planning misalnya. Jadi banyak sih topik yang dipelajari di sini. Tapi isu sekarang sih tetap ya, karena di sini tentunya tidak kalah dengan sumber daya finansial mereka juga ingin di beberapa tempat tuh ada smart city ya. Jadi makanya sekarang mereka kan jor-joran buat mass transportation atau transportasi massal. Nah, itu mungkin juga jadi isunya juga terkait arsitektur dan tata kota. Gitu. Saya mau satu lagi nanya boleh Kak? Boleh. Kalau misal di scholarship-nya sendiri itu ada syarat ini nggak? Kita misal dari jurusan apa, tapi ketika apply itu kita agak membelok gitu dari jadi nggak inline sama prodi kita sebelumnya gitu. Apakah itu menjadi syarat kelulusan di scholarship? Tentunya di ini ya, secara umum tentunya pasti diprioritaskan yang linear. Tapi ada beberapa jurusan yang misalnya kayak tadi ya, urban planning bisa dari sipil, bisa dari arsitektur, atau bisa dari misalnya ya yang lain lah gitu. Ya mungkin masih mirip-mirip, atau misalnya kayak teknik fisika, di kampus saya nggak ada teknik fisika gitu. Tapi kan di beberapa kampus di Indonesia kayak ITB, ITS ada teknik fisika. Nah, gimana caranya gitu? Bahkan di kampus-kampus yang lain kayaknya di Saudi nggak ada teknik fisika gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya minat penelitiannya tentang material itu bisa, atau misalnya tadi ya teknik arsitektur bisa gitu. Nah, tapi ada beberapa jurusan yang itu harus mutlak harus dari jurusan itu, kayak misalnya perminyakan. Gitu. Ini sedikit intermezzo saja, karena saya dulu tadi cerita ya, saya pernah part time di pasca sarjana di sini. Jadi dulu pernah ada orang Indonesia lulusan Ummul Qura Syariah. Daftar di kampus saya ke VPM, tahu sendiri ya, kampus Sains dan Teknologi. Tebak dia daftar S2-nya apa? Perminyakan. S1-nya Syariah. Jelas nggak bisa keterima dong. Gitu. Bahkan ya jangankan Syariah gitu, yang totally emang beda gitu. Teman-teman yang kuliah S1-nya pertambangan atau geologi, kalau mau masuk S2 perminyakan tetap ditolak gitu. Karena di sini kata teman saya gitu yang pernah kuliah di sini dan lulus gitu, di sini perminyakannya lebih banyak sainsnya gitu. Jadi kalau nggak punya basic matematika yang kuat, bahkan kelabakan gitu. Makanya memang harus dari yaitu beberapa jurusan lah harus dari latar belakang itu. Tapi secara umum boleh sih. Asal minat risetnya cocok, apalagi nanti kalau misalnya di sorot motivasinya itu kita bisa meyakinkan dosen atau mungkin pihak jurusan ya. Karena nanti di sini secara umum teknik tahapan-tahapannya pertama itu ada seksi berkas, yang itu dari tadi ya kelengkapan berkas sama peserta minimal itu dicek gitu. IPK-nya kalau kurang dari 3 otomatis digugurkan gitu. Bahkan nih cerita ya teman-teman dari India, Pakistan dan Nigeria itu di beberapa jurusan mereka IPK-nya bahkan minimal 3,7 gitu. Karena saking banyaknya daftar dari negara mereka gitu. Jadi misalnya IPK mereka 3,69 itu harusnya minimal dong di atas 3 kan. Tapi negara mereka akan gugurkan gitu karena saking banyaknya. Nah, itu seleksi pertama. Nah, seleksi kedua adalah dari jurusan masing-masing gitu. Nanti akan dicek dari segi reputasi kampus, tentu UMS dengan berbagai PTM yang lain kan udah 500 top 500 dunia ya. Otomatis nggak dilakukan lagi reputasi. Terus dilihat dari performa akademiknya, IPK-nya berapa. Terus kalau ada pengalaman penelitian, pernah ikut PKMP misalnya atau PKMT, itu bisa dilampirkan di CV dan di set mau propose gitu. Ini jadi nilai tambah. Itu mungkin, Vira. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Barangkali dari bidang-bidang lain, nggak hanya teknik ya? Iya. Yang agama gitu ya, kalau mau bertanya silahkan. Dari pendidikan barangkali. Yang FK nggak ada yang di sini ya, FK. Saya tanya boleh, Mas Reza, Mas Rama? Boleh, Bu. Saya kebetulan dulu beasiswa dari Dikti. Saya di Darwin ya.
Cuma tadi menarik dari Mas Rahmat tadi loh, yang itu mungkin saya kira bisa ditiru tadi adalah mempersiapkan sejak dini tadi loh. Jadi bagaimana tadi kan Mas Rahmat bilang persiapannya semester 2 aja sudah nyari-nyari ya. Sebetulnya itu sama. Saya itu mimpi bisa keluar negeri sejak SMA. Jadi SMA teman saya ke Pakistan waktu itu, sampai sekarang dia di Pakistan. Akhirnya tinggal di Pakistan karena kemudian apply di Pakistan keterima dan akhirnya nikah dan sampai sekarang di sana sama anak-anaknya. Artinya saya sepakat bahwa memang harus dipersiapkan lebih dini. Gitu. Nah, hanya saya ingin ini ya, kalau untuk yang ke Arab Saudi, apa yang kalau di Australia itu kan meskipun saya kebetulan di Darwin ya, itu kan tidak banyak orang sehingga sangat susah untuk mendapatkan makanan-makanan yang halal gitu ya. Nah, tetapi kalau ini kan di Arab Saudi, sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi sebuah itu dikatakan problem ya? Kalau saya di negara yang kayak Australia atau teman-teman yang di Inggris itu kan beberapa mungkin dihadapkan pada rasisme ya, meskipun itu nggak banyak, tapi pernah juga mengalami pelecehan kayak karena waktu itu panas-panasnya hubungan Australia Indonesia. Nah, kalau di Arab sendiri katakanlah, yang itu kemudian memang juga kita Muslim, ada nggak tantangan lain yang dihadapi yang itu memang kemudian bisa menjadi kendala juga gitu. Itu satu. Yang kedua adalah dari kasus-kasus teman-teman yang lain nih. Karena seperti saya, banyak yang kemudian ada beberapa orang dalam tanda petik itu gagal. Nah, gagalnya itu karena memang kemudian ada yang bekerja. Ya, ada juga yang kemudian memang jadi tidak fokus, ada juga yang kasusnya memang tidak kata supervisor tidak qualified. Nah, artinya memang kan berarti ini perlu persiapan mental ya gitu. Karena kan perlu sebuah planning yang jelas, karena banyak juga beberapa teman yang itu dosen akhirnya memang harus ditarik pulang dan harus pulang karena tadi ada yang kemudian dia bekerja, ada yang kemudian memang pembimbingnya mengatakan dia tidak qualified, ya ada juga yang kasus keluarga. Nah, saya ingin cerita ada nggak dari beberapa teman yang di Arab Saudi gitu ya. Nah, saya kira itu penting kemudian untuk teman-teman yang memang punya niat Bismillah ya, itu artinya kan sudah mempersiapkan banyak hal gitu. Terima kasih Mas Rama. Iya, makasih Bu. Ya, jadi ya secara umum kan masalah tantangan kesulitan ya yang dihadapi di sini. Ya kalau mungkin di awal dulu ya. Jadi tantangan utama di Arab Saudi itu adalah mereka masih menata lah dari segi administrasi dan juga pelayanan ya. Karena di sini kan mereka terbiasa terbiasa dengan hidup serba kecukupan ya, terutama waktu harga minyak di atas $100 per barel gitu. Jadi mereka emang terkesan menggampangkan administrasi itu dulu gitu. Tapi lama-kelamaan mereka masih tetap berbenah sih gitu. Jadi emang kalau tantangan terbesarnya adalah ini kesulitan yang ditemui oleh sebagian besar, bisa saya bilang 95% lah ya orang Indonesia yang kuliah di sini adalah dari segi etika kerja mereka gitu. Jadi mereka emang gampang banget nunda-nunda gitu. Jadi kalau dulu pengalaman saya kan saya pernah gagal sebelum ke KVUPM ini, saya gagal Bu dari segi, jadi sebenarnya saya tuh udah dapat calling visa atau surat pengantar visa, tapi terkendala masalah medical check up gitu. Dan itu hal yang sepele sebenarnya gitu. Ya karena adalah beberapa saya dinyatakan unfit gitu. Padahal di Arab Saudi yang jadi permasalahan utama bukan dari segi yang gimana-gimana, tapi kalau misalnya ada penyakit menular itu mereka pasti akan nolak gitu. Ya hepatitis dan sebagainya. Kan mungkin semua negara bakal nolak ya gitu. Nah, itu kayak gitu dulu tantangannya. Jadi diingatkan oleh senior saya di sini bahwa anggap saja daftar kuliah di Arab Saudi itu adalah sekalian daftar haji gitu. Jadi tentu banyak ujiannya ya. Jadi ya wajar nanti ketika misalnya daftar sekian lama gitu, bahkan tidak sedikit orang yang daftarnya kapan itu bisa sampai 2-3 tahun nunggunya gitu, bahkan ada yang 4 tahun gitu. Ya anggap aja itu memang latihan ujian kesabaran sebelum haji gitu.
Itu tantangan utama sih yang pertama. Terus yang kedua adalah beberapa orang itu ada mengalami tantangan perbedaan suhu karena di sini emang cukup ekstrim. Suhu di sini musim panas di tempat saya gitu itu bisa sampai di atas 50, bisa sampai maksimal selama saya di sini 53 derajat Celcius. Paling dingin itu bisa 0 derajat Celcius gitu. Jadi itu kan lumayan ekstrim ya dibanding Indonesia gitu. Jadi beberapa teman-teman itu kalau nggak kuat itu sempat mimisan ya. Alhamdulillah kalau saya nggak pernah mimisan selama di sini gitu. Jadi itu tantangannya. Tentu tiap orang beda-beda ya. Terus yang ketiga kalau makanan tentu nggak banyak ya tantangannya ya. Karena kalau halal nggak jadi masalah. Tapi mungkin dari segi rasa ya. Karena di sini tentu jauh beda ya rempah-rempahnya dengan di Indonesia. Itu mungkin ya kalau yang pengen kuliah di luar negeri harusnya makanan itu tidak jadi problem lah. Bahkan ini pesan ibunda saya, pesan umi saya, dimanapun itu kalau makanannya selagi halal dan baik, yaitu kita coba aja gitu. Hitung-hitung kan juga kita belajar melatih indera pengecap kita ya gitu. Terus yang lain apa tantangannya ya? Oh kalau dari segi diskriminasi mungkin di awal-awal sih Bu gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa mungkin nggak terlalu banyak diskriminasi. Mungkin kalau pekerja ya. Tapi kalau mahasiswa mereka cukup respect gitu. Bahkan beberapa tempat di Arab Saudi ini mahasiswa itu mendapatkan tempat istimewa buat berbagai fasilitas umum. Kayak misalnya bis antar kota itu kita dikasih diskon 50% gitu. Jadi beli tiket PP itu kita cukup bayar 1 tiket gitu. Itu betapa keistimewaannya. Terus di beberapa kampus juga berapa musinin atau berapa donatur itu bahkan mereka karena di sini meskipun kota sucinya di Arab Saudi tapi biaya haji itu tetap ada biayanya ya gitu. Jadi beberapa musinin itu mereka akan mengistimewakan untuk penuntut ilmu buat dapat hadiah lah ya, biaya haji dari mereka gitu. Ya diskriminasi paling mungkin dari teman-teman aja sih mungkin yang mungkin belum begitu banyak tentang Indonesia tapi belum begitu banyak tahu tapi secara umum nggak gitu banyak sih. Selama yang penting komunikasi sih. Menyambung pertanyaan kedua ya, masalah komunikasi. Ada beberapa cerita emang mahasiswa Indonesia yang nggak selesai, terutama yang S3, itu karena memang kendala komunikasi sih. Jadi emang dari awal itu harus dibina komunikasi secara baik, karena tentu tipikal orang-orang berbagai macam latar belakang budaya, bahkan di Indonesia aja dengan berbagai macam budayanya, sukunya, itu berbeda ya. Bagaimana saya orang Sumatera aja dulu cukup kaget. Dulu ya kayak di Jogja, dulu saya pernah punya pengalaman, nanya JEC dulu, tentu teman-teman tahu ya Jogja Expo Center tempat pameran itu. Saya dulu sama teman saya pernah nanya minggir gitu ke ibu-ibu dan bapak-bapak di pinggir jalan, itu masih pakai helm. Itu ketika kami naik ke motor itu dimusuh-musuhin gitu. Wah ini nggak sesuai budaya Jogja kan harus buka helm dan sebagainya gitu. Tentu juga di Arab Saudi juga sama. Ada budaya yang harus kita pelajari. Gimana kalau orang Saudi itu mereka emang kita harus ambil hatinya dulu. Kita harus kita puji-puji atau kita sering berbuat baik ke mereka gitu. Mereka akan loyal kalau misalnya mereka sudah kenal dengan kita gitu. Begitu juga dengan dosen gitu. Selama kita hubungan kita komunikasi yang baik, insya Allah nggak ada masalah sih gitu. Karena mereka apalagi kalau kita sebagai muslim mereka tahu lah sama muslim kan harus saling membantu ya. Selama kita bisa kooperatif, insya Allah bisa membantu sih. Mungkin itu Bu Muhammaroh semoga bisa menjawab ya. Ya. Terima kasih. Mas dan saya kira ada follow up nggak apa-apa bisa ya Mas Rama? Ini Mas Basri, Ibu pimpinan masa ada follow up ya, biar harapannya ada yang lolos. Terima kasih Mas Rama. Ya, baik. Terima kasih bilang sama ibundanya, ibunda Mas Rama selamat juga ya putranya sudah sudah selesai dapat beasiswa. Selamat salam untuk ibunda Mas Rama. Siap Bu. Ya baik. Ya terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Ini sebenarnya bukan pukul 9 lebih 4 menit ya. Barangkali silakan kalau ada satu orang lagi aja. Kalau ada yang mau tanya, dipersilakan dari teman-teman kalau ada satu lagi aja. Itu Damar mau nanya tuh, silakan. Damar, iya silakan. Damar boleh on cam, on mic.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, mengenai kuliah di Arab itu, apakah ketika nanti misalkan di Arab sana itu ada konflik politik, itu bisa mempengaruhi mahasiswa Indonesia yang ada di sana gitu. Dan ketika nanti emang politik konflik-konflik itu mempengaruhi mahasiswa yang di sana itu, lantas bagaimana langkah mahasiswa Indonesia yang di sana untuk bahasanya menangani menyikapi konflik politik tersebut gitu. Terima kasih. Damar jurusan apa Damar? Sospol ya? Saya jurusan tafsir Quran. Oh, tafsir Quran, Masya Allah. Bahasanya tentang konflik politik ya. Ya, kalau konflik politik sendiri beberapa kali masih lumayan kencang ya, karena mungkin kalau misalnya teman-teman lihat berita beberapa kali ya, setidaknya beberapa kali dalam setahun lah, itu ada usaha rudal dari pihak yang nggak senang gitu dengan Arab Saudi, itu emang coba masuk ke dalam Arab Saudi gitu, dan tujuan utamanya adalah mereka pengen nyerang Masjidil Haram gitu. Dan alhamdulillah selama ini selalu digagalkan sih gitu. Kecuali kemarin sempat ya yang di bandara di selatan Saudi itu sempat kemarin ada beberapa yang luka-luka gitu. Tapi secara umum baik itu dari pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia melalui KBRI dan KJRI cukup aktif ya, karena kan di sini semua data itu terintegrasi ya. Kayak misalnya mungkin sekarang nggak usah jauh-jauh konflik politik deh, masalah COVID aja itu mereka cukup tanggap gitu. Bahkan mungkin kalau bisa dilihat sekarang mereka di Arab Saudi sini sudah lumayan lama mereka tidak ada PPKM gitu. Bahkan ada lockdown sebagainya itu tahun lalu pas puasa. Tuh. Jadi mereka cukup tanggap sih. Insya Allah kalau misalnya di sini cukup aman lah gitu kalau di Arab Saudi secara umum. Karena tadi ya baik dari pemerintah Saudi itu pertahanannya cukup kuat ya. Tentunya kita juga berdoa pada Allah ya, mohon perlindungan. Tapi sumber daya mereka cukup bagus. Terus juga kalau misalnya ada kendala baik itu dari pemerintah Arab Saudi itu sering beberapa kali memberikan himbauan pesan singkat ke nomor kita gitu. Karena di sini juga terintegrasi gitu. Jadi ada kartu KITAS ya kalau di Indonesia atau surat resident permit itu terintegrasi semuanya. Mulai dari kesehatan, terus keamanan, ya pelanggaran lalu lintas itu semuanya terintegrasi gitu. Jadi insya Allah aman sih. Tentunya dengan mohon pertolongan Allah ya. Gitu. Semoga menjawab Damar. Tadi saya mau jelasin apa ya? Mungkin terakhir ya, waktunya sebelum nanti ada door prize, karena di sini juga berazan maghrib. Kalau mungkin teman-teman terutama yang putri ini, yang wanita, mungkin kalau misalnya ada yang emang bidangnya itu sains sama teknik, ada memang beberapa kampus yang itu tadi ya tidak punya butuh mahram, kayak misalnya kaus. Tapi kan kalau kaus itu lumayan sengit kompetisinya, karena puluhan ribu yang daftar di sana, sedangkan mereka kuotanya terbatas gitu. Itu bisa alternatif kampus-kampus di negara tadi yang saya sebutkan, Emirat, Qatar, Kuwait, terus juga Jordan, bahkan Mesir juga ada gitu, Oman. Itu bisa cek aja sih ke Instagram PPI-nya gitu. Nah, itu tidak kalah juga itu mereka beasiswanya. Ada bahkan kayak di Code University itu per bulannya bisa sampai 30-40 juta gitu kalau dapat beasiswanya. Jadi sebenarnya daftar aja sih, karena keunggulan, salah satu keunggulan kuliah di Arab Saudi dan Timur Tengah itu sebagian besar kampusnya ketika daftar nggak butuh biaya pendaftaran gitu. Jadi namanya biaya pendaftaran gratis, masa nggak mau nyoba gitu. Ya karena ini pesan almarhum papa saya ya, segala opportunities, segala peluang itu apalagi gratis, nggak butuh biaya, ya daftar aja gitu. Kalau misalnya kita daftar, itu kan pasti kemungkinannya 50-50 ya, kemungkinan diterima atau ditolak. Nah ini sebagai penutup ya. Nah kalau misalnya kita bilangnya, wah ini kira-kira IPK saya cuma 3,05 nih gitu, keterima nggak ya gitu. Kita hanya berkutat kepada diterima enggak, tapi nggak daftar, bisa dipastikan pasti nggak akan diterima. Ya karena kita nggak daftar kan. Jadi kalau misalnya selama biaya pendaftarannya gratis dan kita punya dokumen yang lengkap,
daftar aja gitu sesuai dengan apa persyaratan dan jadwalnya gitu. Tinggal selebihnya ya kita berdoa pada Allah, semoga dimanapun pasti setelah kita berusaha ya pasti ada juga takdirnya kita dimanapun. Dan itu sedang terjadi kepada saya. Buat daftar S3 di mana-mana masih belum diterima, tapi yang namanya masih mencoba ya berikhtiar, tentu ada pahit dan perjuangannya. Itu buat menutup Abdul Basri dan Abror. Ya, baik. Terima kasih Mas Rama Rizana atas materinya juga ceritanya yang sangat menginspirasi. Sudah ini ya, sudah menunjukkan pukul 1.10 kalau di sini. Mari kita cukupkan untuk sesi tanya jawab dan diskusinya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita semua pada malam hari ini tidak hanya meninggalkan inspirasi dan semangat saja, tapi juga mudah-mudahan bisa menjadi sarana atau wadah silaturahim di kesempatan yang lainnya. Kemudian terakhir dari saya selaku moderator, mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan kepada Mas Rama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rama Rizana yang telah MSc yang telah memberikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada Saudara Muhammad Abror Mubadi yang telah membantu acara pada hari ini. Kemudian acara selanjutnya adalah kuis yang akan dipandu oleh Saudari Anissa Azhar. Kepada yang bertugas kami persilakan. Oke, mungkin Azad kayaknya lagi ada trouble jaringan, jadi saya izin mewakilkan Azad ya untuk mengisi kuis di walau hari ini. Seperti biasa teman-teman, kalau lihat saya mungkin banyak kuis ya. Linknya nanti akan saya taruh di kolom chat, jadi silakan teman-teman akses linknya tersebut. Bentar. Sebentar. Bentar ya. Oke. Panitia boleh join ya. Silakan teman-teman, linknya ada di kolom chat, bisa diakses. Oke, saya izin share screen ya. Baru ada 19 nih. Ayo join lagi. Hari ini kuisnya tentang materi kita hari ini sama sekilas kepesmaan asik. Bisa. Share screen-nya kelihatan ya teman-teman. Oke. Lagi mau join? Baru 34 nih. Ada hadiahnya loh kuisnya.
Kita tunggu 1 menit lagi ya. Habis itu saya mulai. Oke, udah ya. Kita mulai ya. Oke. Selamat mengerjakan. Yes. Tadi udah ada tuh di awal-awal tuh. Oke, siapa yang salah? Perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia. Lanjut. Apa yang unggul dari kaos tadi? Jadi kalau kampus sorry itu identiknya dengan perteknikan ya. Oke. Oke. Selamat 19 orang yang benar. Lanjut. Nah, tadi ada tuh give out di mana tuh yang ada petanya tadi. Oke. Keren. Lanjut ya. Nah, tadi dari banyak step mana yang paling pertama? Kita tunjuk Allah. Oke. Berapa yang benar? Dikit deh. Bentar. Wis, sebentar. Ini nih, aku jalan nggak? Nggak bisa ya? Menyegarkan. Bentar ya teman-teman, ada kendala koneksi nih. Oke, teman-teman masih join kan? Masih Mbak, masih. Masih ini, mau menang ini. Ya Allah. Sabar. Biasanya kalau mau menang ada ujiannya gitu. Bentar. Lanjut. Muncul? Share screen-nya? Lanjut ya. Nah. Berapa tadi tuh yang kayak minimal berapa semester? Oke, hanya 8 orang yang benar. Lanjut. Nah,
King Abdul tadi. Wow. Lanjut ya. Ayo. Selamat. 9 orang yang benar. Nomor berapa nih udah? 8. Nah, Bu Am sering nyebutin. Ayo. Cuma 18. Oke, benar. Jadi kita tetap harus sholat jamaah, baca Quran sama olahraga, teman-teman. Lanjut. Nomor 9. Chili mistakes-nya tadi disebutin ada 4 kalau salah. 3 nih, 4-3. Oke, mantap. Lanjut. Terakhir. Terakhir. Kamu emang kalkulator. Oke, wis hebat. Oke, teman-teman, selesai. Yes. Let's see. Siapa suaranya, Mbak? Wis. Siapa ini? Sebentar. Wait. Siapa nih? 1. Kenapa tidak aman? Apakah mengisi ini? 2 Faruk. Batal. 3 Erlangga. Oke, nggak ada panitia, aman. Oke. Selamat teman-teman yang sudah mendapat first rank, second rank, dan third rank. Untuk hadiahnya bisa menghubungi panitia ya, yang ada di CP, ke Mas Abror atau ke Mbak Nuha. Mungkin itu dari saya. Selalu sehat dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada tambahan dari saya. Vira. Thank you, Mbak Vira. Bentar, ini ada tambahan. Wah. Tambahan Vira. Pertama bocoran yang pertama itu adalah saya. Tadi saya ikutan. Waduh, pantesan menang. Nah ini apa? Jadi ada tambahan giveaway. Saya nggak tahu hadiah dari teman-teman apa. Cuman ini ada teman saya yang pengen nyumbang hadiah gitu. Jadi nanti syaratnya paling ini aja sih. IG story aja nanti ngasih ya salah satu aja lah. Salah satu poin yang paling teman-teman ingat dari pemaparan materi saya. Ya gampang lah ya. Saya nggak harus minta bikin reel, nggak harus bikin TikTok, nggak bikin YouTube, cukup bikin story aja. Satu aja yang paling teman-teman berharga yang teman-teman dapatkan. Tinggal tag IG saya, terus tentunya ya panitia ya. Dan ada student planner ID. Nanti saya nggak akan milih, nanti student planner ID nanti akan milih siapa pemenangnya. Gitu. Makasih Mas Rama. Siap, sama-sama. Selamat mengikuti challenge dari Kak Rama, teman-teman. Cukup jelas kan ya? Cuman bikin satu aja, cukup hal di story ya. Nggak usah capek-capek buka Adobe Premiere Pro dan sebagainya, bikin konten nggak perlu. Tuh harus ikut tuh panitia ya semuanya. Ya ini berlaku panitia juga, panitia peserta. Oh iya, bebas. semuanya ya Mas, kecuali Bu Aam nggak ikut ya. Kalau Ibu mau ikut nggak apa-apa Bu, kan yang milih nanti student planner Bu. Nanti anak-anak kesaing. Nanti yang dapat hadiah biar anak-anak. Makasih loh Mas Rama. Siap. Oke.
Kalau misalnya Papa bisa lanjut nanya Instagram, saya izin ya, mau sholat dulu di sini. Makasih ya semuanya. Terima kasih Sehat-sehat Mas semuanya. Rama. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rama. Monggo saya kembalikan ke MC. Baik, acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Novel Raffi Briliandi. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Cek, cek. Terdengar suara saya? Jelas. Oh, nggih Bu Am. Baik. Al-Fatihah. Hamdan ya fi ni'amah wa kafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya fid dunya khosatan fi baladina Indonesia. Allahumma in kana rizqana wa rizqa wali walidayna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'arjhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan faqasirhu wa in kana haraman fatahhirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Tadi nggak salam ya? Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf. Sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, kami memohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Allah Akbar. Baik, mungkin yang belum mengaktifkan kameranya bisa mengaktifkan terlebih dahulu. Oke, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Iya. Oke. Untuk Bau slide tarik senyum. ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Gaya bebas. Lagi. Terakhir, gaya bebas. Oke, terima kasih panitia ya, Bu Amrif ya. Iya Bu, Ya, terima selamat kasih ya Bu Nana Am. ya. Terima kasih Bu Am. Iya Bu Am, terima kasih Bu Am. Ya, oke, ikut telat. Thank you sama panitia. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih juga kepada Bapak Rama Rizana MSc yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Serta kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap diri kalian. Mari kita tutup acara Sport Factor 2021 dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majid bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah umroh. Ditunggu hadiah umroh Kak. Presensinya jangan lupa diisi teman-teman. Sami nyontek itu Sami. Loh, ahli ya, ahlinya ahli. Janji tips dong bisa menang kuis terus. Iya, itu Faruk didikan juga, Mbak. Aku tak ngalah sih. Besok menang nih. Terima kasih kepada Ibu Fitriyati sudah mau join. Salam dari PESMA buat Ibu. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Makasih doanya.